Bayangin, kamu masih umur 14 tahun, masih SMP. Tapi tiba-tiba, kamu ditugaskan menyebarkan berita paling penting dalam sejarah bangsa ke seluruh penjuru negeri. Naik kereta uap, kapal mogok di tengah laut, bus pakai lampu obor, dan semuanya demi satu tujuan, menyampaikan kabar bahwa Indonesia telah merdeka. Hai semuanya, selamat datang di channel Fakta Unik Sejarah, tempat di mana kisah-kisah luar biasa dari masa lalu kita hidup kembali. Di video kali ini kita bakal ngebahas cerita nyata yang jarang banget masuk buku sejarah. Kurir-kurir kemerdekaan. Para remaja yang bertaruh nyawa untuk menyampaikan berita proklamasi ke pelosok Sumatera. Salah satunya adalah Gatot Iskandar, pelajar asal Kediri. Nggak nyangka, bocah SMP ini justru jadi ujung tombak penyebar semangat kemerdekaan. Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, berita besar itu tidak serta-merta diketahui oleh seluruh rakyat di tanah air. Keterbatasan infrastruktur komunikasi, seperti belum meratanya siaran radio dan tidak berfungsinya sistem pos karena kekacauan pasca pendudukan Jepang, menjadi penghalang utama. Dalam situasi genting tersebut, lahirlah inisiatif revolusioner, mengirim kurir-kurir muda, sebagian besar adalah pelajar usia belasan tahun, untuk membawa berita proklamasi ke seluruh penjuru Nusantara, terutama ke Pulau Sumatera. Mereka adalah para pemuda biasa, yang dengan semangat luar biasa mengemban tugas luar biasa, memastikan bahwa kabar kemerdekaan tidak hanya berhenti di Jawa, tetapi juga sampai ke pelosok-pelosok tanah air. Salah satu tokoh sentral dalam kisah ini adalah Gatot Iskandar, remaja asal Kediri yang saat itu baru duduk di bangku SMP. Ia bersama seorang teman, Umar, mendapatkan tugas penting dari Panitia Pusat Kemerdekaan Indonesia untuk mengabarkan proklamasi kepada rakyat Sumatera. Perjalanan mereka bukan sekadar perpindahan geografis, itu adalah perjalanan spiritual, moral, dan patriotik yang menantang batas kemampuan anak muda. Mereka membawa serta surat-surat resmi dari para pemimpin bangsa, serta lencana merah putih untuk dibagikan kepada rakyat, sebagai simbol kemerdekaan yang telah diproklamasikan. Perjalanan itu dilakukan dengan berbagai moda transportasi seadanya. Kereta api tua yang lambat dan penuh sesak, bus-bus reyok yang mogok di tengah jalan, hingga berjalan kaki menembus hutan. Tantangan tidak hanya berupa hambatan teknis, tetapi juga ancaman nyata terhadap keselamatan jiwa. Di sepanjang perjalanan, para kurir ini menghadapi situasi genting. Harus tidur di stasiun gelap, menyeberangi sungai yang dalam, berpapasan dengan pasukan asing, bahkan nyaris menjadi korban penculikan oleh tentara Jepang yang belum tahu bahwa perang telah usai. Namun, ketakutan tidak pernah melumpuhkan langkah mereka. Yang ada justru keberanian yang terus tumbuh karena dorongan semangat merdeka dan keyakinan bahwa mereka sedang menjadi bagian dari sejarah besar bangsanya. Mereka tidak membawa senjata, tapi mereka membawa suara rakyat, semangat perubahan, dan janji masa depan. Salah satu pengalaman paling mengharukan terjadi ketika mereka tiba di wilayah pedalaman, dan seorang penduduk desa menangis haru setelah mengetahui bahwa Indonesia telah merdeka. Sebuah pesan sederhana namun monumental disampaikan oleh kurir itu. Indonesia sudah merdeka, merah putih sekarang berkibar bebas. Respon semacam ini menjadi bahan bakar moral bagi para kurir muda itu untuk terus melangkah meski tubuh mereka sudah kelelahan dan makanan kadang tak tersedia. Tidak sedikit dari mereka jatuh sakit, bahkan hampir kehilangan nyawa, namun tidak satu pun dari mereka menyerah. Pada suatu hari di bulan Agustus 1945, seorang remaja bernama Gatot Iskandar, siswa kelas 3 SMP di Kediri, dipanggil secara tiba-tiba oleh seseorang dari Jakarta. Panggilan ini datang tanpa penjelasan rinci, hanya dikatakan bahwa ia dibutuhkan untuk menjalankan tugas penting yang berkaitan dengan negara. Saat itu, Gatot tak sepenuhnya memahami skala tanggung jawab yang akan ia emban. Ia bahkan tidak diberi waktu untuk berpamitan secara formal kepada orang tuanya. Dalam situasi mendadak dan penuh ketegangan seusai proklamasi kemerdekaan,
Pemuda-pemuda seperti Gatot dipercaya untuk menjalankan misi besar, menyebarluaskan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia ke luar Pulau Jawa, terutama ke wilayah Sumatera yang pada saat itu sangat terbatas akses komunikasinya. Tugas ini tentu bukan hal sepele. Gatot dan rekan-rekannya dipanggil bukan karena usia atau kekuatan fisik, tetapi karena keberanian, semangat, dan kepercayaan bahwa para pemuda memiliki keuletan dan mobilitas tinggi. Dalam perintah mendadak tersebut, mereka diberi surat tugas resmi dari Komite Nasional Indonesia dan dilengkapi simbol-simbol perjuangan seperti lencana merah putih serta dokumen pernyataan kemerdekaan. Waktu sangat mendesak. Tidak ada pelatihan atau pengarahan panjang. Mereka harus segera bergerak dari kota ke kota, menumpang kereta, bus, bahkan berjalan kaki, demi menyampaikan pesan penting bahwa bangsa Indonesia telah merdeka. Perintah ini bukan hanya tugas logistik, tapi juga sebuah amanat sejarah yang syarat risiko, karena Jepang belum sepenuhnya menyerah dan pihak sekutu mulai datang kembali. Dengan tekad dan keberanian, Gatot menerima perintah tersebut, meski ia tahu nyawanya bisa saja menjadi taruhannya. Setelah menerima perintah mendadak untuk menjadi kurir kemerdekaan, Gatot Iskandar dan rekan-rekannya dibekali sebuah benda sederhana namun syarat makna, sebuah kotak kecil berbahan seng, yang mereka sebut sebagai kotak dana kemerdekaan. Kotak itu berisi uang secukupnya untuk perjalanan jauh keluar Pulau Jawa, namun juga menjadi alat untuk menggalang solidaritas rakyat sepanjang jalan. Dalam perjalanannya menyusuri stasiun, desa, dan kota, para pemuda ini menunjukkan kotak tersebut kepada rakyat dan menjelaskan misi mereka. Menyampaikan berita bahwa Indonesia telah merdeka. Tak sedikit rakyat yang, meski hidup dalam keterbatasan, dengan sukarela memasukkan uang receh ke dalam kotak itu sebagai bentuk dukungan terhadap perjuangan bangsa. Dari sinilah semangat gotong royong dan rasa kebangsaan tumbuh dengan nyata di tengah rakyat yang baru saja keluar dari penjajahan panjang. Kotak dana kemerdekaan bukan hanya benda mati, ia menjadi simbol persatuan dan harapan. Setiap receh yang masuk ke dalamnya mencerminkan harapan rakyat, keyakinan bahwa kemerdekaan yang dikabarkan para kurir muda itu adalah nyata. Dalam bab ini, kita juga melihat bagaimana peran rakyat, dari pedagang kecil hingga kepala desa, menjadi bagian dari narasi kemerdekaan. Tanpa suara yang lantang dan tanpa sorotan media, mereka memberikan sumbangsi nyata untuk perjalanan sejarah bangsa. Kotak seng kecil itu menjelma menjadi wadah perjuangan kolektif, pengikat semangat antara para pemuda yang membawa berita dan rakyat yang mendambakan kemerdekaan sebagai kenyataan, bukan sekadar wacana dari para tokoh elit di Jakarta. Perjalanan para kurir muda yang menyebarkan berita proklamasi ke luar Pulau Jawa, khususnya ke wilayah Sumatera. Setelah menerima tugas resmi di Jakarta, para pemuda seperti Gatot Iskandar dan rekan-rekannya melanjutkan perjalanan lintas pulau dengan menggunakan kapal laut. Mereka membawa dokumen penting, surat tugas dan semangat kemerdekaan, menyeberangi laut menuju pelabuhan Teluk Bayur, Sumatera Barat. Namun di tengah laut, kapal yang mereka tumpangi mogok. Mesin kapal mengalami kerusakan, dan mereka terombang-ambing tanpa kepastian, di tengah ancaman cuaca buruk dan potensi serangan dari pasukan musuh atau bajak laut. Kondisi di atas kapal menjadi sangat genting, tidak hanya karena mogoknya mesin kapal, tetapi juga karena minimnya logistik dan ketidakpastian waktu. Para penumpang, termasuk para kurir, mulai gelisah dan harus bersabar dalam situasi yang menegangkan. Setelah melalui perjalanan panjang dan penuh tantangan, Gatot Iskandar akhirnya tiba di Bandar Lampung, salah satu kota tujuan utama dalam misi penyebaran berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kedatangannya di kota itu bukan sekadar persinggahan biasa, melainkan bagian penting dari tugas besar yang diembannya sebagai kurir kemerdekaan. Dalam kondisi Lampung yang masih dibayang-bayangi ketegangan pasca kekalahan Jepang, dan belum adanya kepastian politik yang merata, kehadiran Gatot membawa harapan baru bagi masyarakat. Ia membawa surat resmi dari Jakarta, dokumen pernyataan kemerdekaan, dan lencana merah putih sebagai bukti sah bahwa Indonesia telah menyatakan diri sebagai negara merdeka. Di Bandar Lampung, Gatot segera menemui tokoh-tokoh lokal, termasuk para guru, kepala sekolah, pegawai pemerintah, dan tokoh masyarakat.
Ia menyampaikan berita proklamasi dengan semangat dan ketegasan, menjelaskan bahwa Indonesia tidak lagi berada di bawah kekuasaan Jepang, melainkan telah berdiri sebagai negara merdeka sejak 17 Agustus 1945. Sambutan masyarakat sangat hangat dan penuh antusias. Banyak warga yang tidak percaya sebelumnya, namun setelah melihat langsung surat dan bukti yang dibawa Gatot, mereka mulai percaya dan menyebarluaskan berita itu ke desa-desa sekitar. Momen ini menjadi titik penting penyebaran semangat kemerdekaan di wilayah Sumatera bagian selatan, dan menunjukkan bahwa perjuangan pemuda seperti Gatot tidak sia-sia. Ia bukan hanya menyampaikan pesan, tetapi juga membangkitkan keberanian rakyat untuk mengakui dan memperjuangkan kemerdekaannya sendiri. Setelah menyampaikan berita proklamasi di Bandar Lampung, Gatot Iskandar melanjutkan perjalanannya ke Palembang dan kemudian ke Medan, Sumatera Utara, dengan tekad kuat untuk menuntaskan misi bersejarahnya. Namun perjalanan darat menuju Palembang bukan perkara mudah. Saat itu, infrastruktur sangat terbatas, dan kendaraan yang tersedia tidak layak disebut layak jalan. Salah satu kendaraan yang ditumpanginya adalah sebuah bus tua yang sudah uzur dan dalam kondisi sangat memprihatinkan. Yang paling mengesankan adalah bahwa bus tersebut tidak memiliki lampu listrik, sehingga untuk menerangi jalan saat malam, mereka harus menggunakan lampu obor yang diikatkan di bagian depan kendaraan. Bayangkan betapa berbahayanya melintasi jalan gelap, berlumpur, dan belum diaspal. Hanya diterangi cahaya api yang berayun-ayun oleh angin dan guncangan bus. Namun Gatot dan rekan-rekannya tak gentar. Setelah menempuh rute berat itu, Gatot tiba di Palembang, di mana ia kembali menyebarkan berita proklamasi, menyampaikan surat-surat resmi, dan menjalin komunikasi dengan tokoh-tokoh setempat. Perjalanan masih berlanjut lebih jauh lagi ke utara, menuju Medan, Sumatera Utara, sebuah kota besar yang strategis. Medan menjadi titik penting karena di sana terdapat kekuatan-kekuatan rakyat dan laskar yang kelak memainkan peran dalam mempertahankan kemerdekaan dari ancaman Belanda dan sekutu. Gatot menghadapi perjalanan penuh risiko, mulai dari ancaman pasukan asing, kondisi medan yang sulit, hingga logistik yang terbatas. Namun semangatnya tidak pernah padam. Ia menyelesaikan misinya sebagai kurir kemerdekaan dengan penuh keberanian dan dedikasi, menjadi simbol nyata bahwa anak muda pun bisa menjadi bagian penting dalam sejarah bangsa. Setelah menuntaskan tugasnya di Medan, Gatot Iskandar melanjutkan perjalanan terakhirnya ke ujung utara Sumatera, menuju Aceh, daerah yang memiliki posisi penting secara strategis dan historis. Dari Medan, ia melakukan perjalanan darat menuju timur laut melalui Kuala Simpang, sebuah kota kecil yang menjadi jalur lintas menuju wilayah timur Aceh. Perjalanan ini bukanlah perjalanan yang nyaman atau aman. Jalanan sempit, kendaraan terbatas, dan kondisi keamanan yang belum stabil menjadi tantangan besar bagi seorang pemuda belasan tahun yang sedang membawa misi nasional. Namun, Gatot tetap teguh. Ia tahu bahwa rakyat Aceh pun berhak mengetahui bahwa Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya. Setelah menempuh perjalanan panjang dan melelahkan, Gatot tiba di kota Langsa pukul 8 malam. Suasana kota masih suram, listrik terbatas, dan banyak masyarakat yang belum mendapat informasi tentang kemerdekaan secara langsung. Meski malam telah larut, Gatot segera menjalankan tugasnya. Ia lalu diperkenalkan kepada Sutikno, tokoh penting yang menjabat sebagai Ketua Komite Nasional Indonesia, KNI di Aceh. Pertemuan itu menjadi titik krusial karena melalui Sutiknolah, dokumen dan pesan kemerdekaan dari Jakarta bisa disebarluaskan secara lebih resmi dan terorganisir di wilayah Aceh. Sutikno menerima Gatot dengan hangat dan penuh penghormatan, menyadari bahwa di hadapannya berdiri seorang remaja yang membawa amanat besar dari republik yang baru saja lahir. Dengan demikian, misi Gatot sebagai kurir kemerdekaan akhirnya mencapai titik puncaknya di ujung barat Indonesia, dan semangat proklamasi pun menyala di tanah Rencong. Gatot Iskandar dan kawan-kawan gak pernah pegang senjata, tapi langkah kakinya menembus hutan, laut, dan malam-malam gelap dengan obor di depan bus tua. Telah jadi bukti bahwa perjuangan itu bukan soal usia atau gelar, tapi soal tekad. Mereka bukan presiden, bukan jenderal,
Tapi kalau bukan karena kurir-kurir kemerdekaan seperti Gatot, mungkin kabar proklamasi tak pernah sampai ke banyak daerah. Mereka adalah pahlawan-pahlawan sunyi, pejuang tanpa sorotan kamera. Tapi jasanya luar biasa. Kalau kamu suka dengan kisah inspiratif seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya. Karena masih banyak banget fakta-fakta sejarah unik yang jarang dibahas, tapi wajib kita tahu. Sampai jumpa di video berikutnya. Merdeka!